Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Pada video kali ini saya akan berbagi 4 ide olahan makanan yang berbahan tepung taro, dari makanan tradisional dalam negeri hingga makanan khas luar negeri yang dijamin rasanya enak banget. Langsung saja untuk olahan yang pertama, yaitu resep olahan kue tradisional Indonesia Nona Manis Taro yang tampilannya cantik dan rasanya juga enak banget. Langsung saja ke cara pembuatannya. Sebelumnya, mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan A yaitu 250 ml santan, 125 gram terigu, 100 gram gula pasir, 1 butir telur, dan vanili. Bahan B, 250 ml santan, 30 gram gula pasir, 10 gram bubuk taro, dan 30 gram tepung maizena. Dan untuk bahan C, 500 ml santan, setengah sendok teh garam, 50 gram gula pasir, dan 45 gram tepung maizena. Untuk cara pembuatannya, siapkan wadah, masukkan gula pasir, masukkan telur, vanili. Di sini untuk vanilinya saya pakai setengah bungkus dari kemasan ini ya bun. Selanjutnya tambahkan santan, aduk-aduk menggunakan wish hingga tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan tepung secara bertahap dan aduk hingga tercampur merata. Di sini, penambahan tepung dilakukan secara bertahap agar lebih mudah pada proses pencampuran, di mana tepung tidak menggumpal dan bergerindil. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, lalu adonan A sisihkan terlebih dahulu. Menuju bahan B, siapkan wadah untuk memasak, masukkan gula pasir, tambahkan santan, bubuk taro, dan tepung maizena. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kemudian masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mengental seperti flah. Dan jika sudah lembut seperti ini, matikan api, lalu tambahkan bahan A yang disisihkan sebelumnya saat keadaannya masih panas seperti ini. Untuk bahan A-nya disaring ya bun, agar tidak ada adonan yang bergerindil. Lalu aduk-aduk hingga merata dan kemudian sisihkan. Ini saya masukkan ke wadah seperti ini, lalu simpan terlebih dahulu. Dan tahap berikutnya yaitu bahan C untuk flah santan. Siapkan wadah untuk memasak, masukkan gula, garam, dan juga santan. Selanjutnya, tambahkan tepung maizena. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Dan kemudian masak di api sedang cenderung kecil hingga mengental membentuk flah. Sambil terus diaduk ya, agar tidak mengeras. Terima kasih buat yang selalu support dan subscribe channel ini. Buat yang baru ketemu sama channel ini, jangan lupa subscribe ya, supaya kawan kita dan tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Diharapkan channel ini dapat memberikan manfaat yang luas. Jika sudah belebuk-belebuk seperti ini, kemudian angkat, dan jika sudah agak dingin, kemudian masukkan ke dalam piping bag agar mudah diaplikasikan. Tahap selanjutnya, siapkan cetakan berbentuk seperti ini. Ukuran cetakan yang saya gunakan yaitu 5 cm. Oleskan sedikit minyak di cetakan agar adonan nanti lebih mudah untuk dilepaskan. Jika semua cetakan sudah diolesi minyak, selanjutnya tambahkan adonan taro sebanyak 70% dari ukuran cup. Lakukan hingga selesai. Jika semua cup sudah terisi dengan adonan taro, selanjutnya tambahkan flah santan di bagian tengah adonan hingga cup penuh. Lakukan hingga selesai. Jika semua cup sudah diisi dengan flah, selanjutnya kukus di api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Setelah matang, biarkan dingin, lalu keluarkan dari cetakan ya bun. Untuk satu resep ini diperoleh 30 lebih nona manis. Banyak banget kan bun? Dan tara, ini dia Nona Manis Taro yang tampilannya menarik dan rasanya juga enak banget. Manisnya pas dan juga ada rasa gurih santan yang khas membuat kue ini makin enak. Pantesan kue ini laris manis banget di angkringan kue pagi.
Ternyata rasanya emang seenak itu. Cara pembuatannya mudah, bahan-bahannya juga ekonomis dan mudah didapat. Dan untuk olahan yang kedua, saya akan membuat bolu kukus mekar susu taro yang simple banget cara pembuatannya. Bahan-bahannya juga ekonomis dan tidak terlalu banyak jenis bahan yang digunakan, sehingga pembuatan cake ini jadi lebih sederhana. Dan untuk rasa dan tampilannya ini tidak perlu diragukan lagi. Ini enak dan cantik banget. Langsung saja ke cara pembuatannya. Sebelumnya mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu 2 butir telur, 15 gram bubuk taro, 200 gram tepung terigu, 1 sendok teh SP, 200 gram gula pasir, dan 200 ml susu cair UHT. Untuk cara pembuatannya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, gula pasir, dan SP, lalu mixer pada kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi hingga mengembang dan putih berjejak. Jika adonan sudah mengembang dan putih berjejak, lalu tambahkan tepung yang diayak terlebih dahulu agar tidak bergerindil dan memudahkan proses pencampuran. Selanjutnya, tambahkan susu cair dan mixer kembali pada kecepatan rendah hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, kental dan berjejak seperti ini, selanjutnya ratakan dengan menggunakan spatula agar adonan-adonan yang lengket di pinggiran wadah dapat tercampur merata dengan adonan lainnya. Tahap berikutnya, bagi 2 adonan. Di sini untuk adonan original akan saya sisihkan terlebih dahulu, yaitu langsung saya sisihkan ke dalam piping bag. Jika sudah terisi, kemudian sisihkan. Selanjutnya, untuk adonan sisanya, tambahkan tepung taro dan mixer sebentar hingga tercampur merata. Matikan mixer dan ratakan dengan spatula. Kemudian, masukkan adonan ke dalam piping bag. Dan diperoleh masing-masing warna 2 piping bag ukuran kecil seperti ini. Tahap berikutnya, siapkan cup kue yang sudah ditata di dalam cetakan bolu kukus seperti ini. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cup. Di sini saya masukkan terlebih dahulu adonan original. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, tambahkan adonan taro. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Untuk lapisan berikutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Lakukan hingga selesai. Jika bunda-bunda ingin langsung mengisi hingga selesai per cupnya juga boleh ya. Lakukan dengan cara yang mudah menurut bunda-bunda di rumah ya. Jika semua cup sudah terisi penuh dengan adonan, selanjutnya kukus dalam kukusan yang sudah dipanaskan dengan suhu tinggi dan kukusan benar-benar panas ya bun, agar bolunya mekar dengan sempurna. Lalu tutup dan masak 10 hingga 15 menit sampai bolu mekar. Nah, jika sudah mekar, buka kukusan lalu angkat dan dinginkan. Dan tara, ini dia bolu kukus mekar susu taro yang enak rasanya dan tampilannya cukup menarik. Kombinasi warnanya cukup cantik ya bun. Untuk tekstur bolunya ini empuk dan ini akan saya coba buka, tampilan dalamnya berlapis seperti ini. Dan ketika dibelah, motifnya juga unik banget ya bun. Cukup menarik untuk dicoba. Dan untuk olahan yang ketiga ini tidak kalah menarik, yaitu marmer cake. Dan ini saya buat versi taro. Tampilan motif taro yang menarik dan rasanya enak banget. Langsung saja ke cara pembuatannya. Sebelumnya, mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, 50 gram susu kental manis, 112 gram minyak sayur, 30 gram tepung maizena, 1,5 sendok makan tepung taro, 225 gram gula pasir, 240 gram tepung terigu, 112 gram margarin yang sudah dicairkan, 1,5 sendok teh SP, 1 sendok teh vanila, dan 6 butir telur utuh. Cara pembuatannya, di sini saya akan menggunakan metode all-in-one sehingga proses pembuatan cake ini simple dan praktis. Yaitu, siapkan wadah, masukkan telur. Untuk telurnya, di sini saya masukkan 1 per 1 untuk mewaspadai jikalau ada telur yang rusak ya bun. Jika semua telur sudah dimasukkan, selanjutnya masukkan gula, garam, vanila,
dan susu kental manis. Berikutnya, tambahkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder yang diayak terlebih dahulu agar semua tepung tercampur merata dan tidak bergerindil, sehingga proses pencampuran lebih mudah. Selanjutnya, tambahkan SP sebelum dimixer. Lalu, mixer dengan kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi hingga adonan tercampur merata dan putih berjejak. Jika adonan sudah putih berjejak, selanjutnya tambahkan margarin yang sudah dicampurkan dengan minyak sayur secara bertahap sambil dimixer dengan kecepatan rendah. Mixer hingga tercampur merata, tetapi jangan sampai over mixing ya bun. Jika sudah tercampur merata, kemudian matikan mixer dan ratakan adonan dengan spatula. Aduk hingga ke bawah ya bun, mungkin ada campuran margarin yang mengendap di bawah. Ini mesti diwaspadai ya bun supaya cake-nya berhasil. Nah, jika sudah tercampur merata, lalu saya akan ambil 1/4 bagian adonan ke dalam wadah lain. Di sini saya ambil 4 sendok sayur besar seperti ini supaya lebih cepat ya bun. Lalu adonan yang disisihkan ini ditambahkan bubuk tepung taro yang sudah saya ayak terlebih dahulu juga supaya tidak bergerindil ya bun. Lalu aduk hingga merata. Jika menurut bunda-bunda warna taronya kurang kuat, boleh ditambahkan pewarna makanan ya. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya siapkan loyang. Di sini saya gunakan loyang diameter 24 cm yang sudah dioleskan Carlo. Kemudian, tuangkan adonan warna original terlebih dahulu atau adonan taro terlebih dahulu juga boleh ya. Tuang secara bergantian hingga selesai. Untuk adonan akhir karena sisanya sedikit, jadi saya tuangkan di atasnya untuk motif. Ini optional ya bun, jika ingin menggunakan motif juga boleh atau tidak juga boleh ya. Kemudian hentakkan adonan, lalu panggang pada suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit tergantung oven masing-masing ya bun. Dan setelah matang dari oven, tunggu agak dingin lalu keluarkan dari loyang. Dan tara, ini dia marmer cake taronya. Wangi taronya ini enak banget, sangat menggugah selera buat pecinta taro. Di sini saya akan coba potong cake taronya terlebih dahulu ya bun. Untuk motifnya ini cantik banget, seperti gradiasi abstrak gitu ya bun. Untuk tekstur cake-nya ini lembut banget, moist hingga tidak bikin seret ketika dimakan ya bun. Tentunya untuk rasanya ini enak banget. Saya suka banget sama motif, wangi cake-nya dan juga rasanya. Dan untuk olahan yang terakhir yaitu makanan khas Korea, gogumapang, yang belakangan ini lagi viral banget. Jadi buat teman-teman yang mau jadikan ini ide usaha juga cocok banget. Tampilan luarannya sangat menarik dan rasanya ini enak banget. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan A, baluran rotinya saya siapkan 300 gram bubuk tepung taro. Untuk bahan B, rotinya, bahan-bahannya yaitu tepung tapioka 140 gram, tepung ketan 20 gram, gula halus 20 gram, tepung terigu protein tinggi 25 gram, susu cair 60 gram, butter 35 gram, setengah sendok teh madu, 1 sendok makan minyak sayur, sejumput garam, dan 30 gram telur. Dan untuk bahan C, isian roti, yaitu 15 gram butter, 1 sendok makan madu, dan 300 gram ubi kuning. Untuk cara pembuatannya, di sini saya akan membuat isiannya terlebih dahulu, yaitu kupas ubi dan cuci bersih, potong-potong ukuran kecil, lalu kukus hingga empuk. Jika sudah empuk, pindahkan ke wadah yang lebih besar, kemudian saat masih panas, haluskan. Di sini saya haluskan dengan ulekan seperti ini. Haluskan hingga benar-benar halus. Jika sudah halus seperti ini, kemudian tambahkan butter. Di sini saya gunakan butter agar lebih wangi dan gurih. Jika bunda-bunda di rumah ingin menggunakan margarin juga boleh ya. Selanjutnya aduk-aduk, kemudian tambahkan madu.
Lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata. Selanjutnya, ambil sedikit bagian ubi, kemudian bentuk adonan ubi berbentuk memanjang seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, sisihkan terlebih dahulu adonan ini. Untuk tahap berikutnya yaitu membuat kulitnya. Sebelumnya, panaskan terlebih dahulu susu hingga pasteurisasi seperti ini, yaitu muncul gelembung-gelembung kecil di bagian pinggiran susu. Kemudian angkat. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan semua bahan kering seperti tepung tapioka, tepung ketan, dan juga gula halus serta garam. Aduk-aduk semua bahan kering hingga tercampur merata. Selanjutnya, siapkan telur, tambahkan minyak sayur, dan juga madu. Lalu aduk-aduk atau kocok telur ini hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan ke dalam adonan bahan kering. Selanjutnya, aduk semua bahan hingga tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan susu yang sudah dipanaskan sebelumnya secara bertahap sambil diuleni hingga adonan kalis atau semua adonan sudah mengumpul. Jika adonan sudah mengumpul seperti ini, selanjutnya tambahkan butter dan uleni hingga tercampur merata. Jika adonan tepung dengan butter sudah tercampur merata, selanjutnya tambahkan tepung protein tinggi secara bertahap. Di sini saya gunakan sebagian dari 25 gram tepung. Penambahan tepung terigu protein tinggi di sini sampai dirasa adonan sudah tidak lengket lagi. Kemudian di stop penambahan tepungnya ya bun. Jika adonan ketika dipegang sudah tidak lengket lagi, kemudian stop penambahan tepung. Kemudian bungkus adonan dengan plastik wrap dan simpan di chiller selama 30 menit. Setelah 30 menit, siapkan alas kerja. Kemudian keluarkan adonan dari plastik wrap dan bagi adonan menjadi 6 bagian sesuai dengan isian ubi sebelumnya yang sudah dibentuk, yaitu 6 pieces. Selanjutnya, alas kerja ditaburi sedikit tepung agar adonan tidak lengket. Lalu, gilas adonan dengan ketebalan kira-kira 1 atau 1,5 mm dan lebar sesuai dengan isian ubi. Kemudian, letakkan ubi yang telah dibentuk sebelumnya di bagian tengah adonan. Lalu, tutup isian dengan adonan kulit roti hingga rapat dan bentuk seperti ubi. Lakukan dengan cara yang sama untuk membentuk adonan lainnya. Jika semua adonan sudah selesai dibentuk, selanjutnya baluri adonan dengan bubuk taro. Baluri hingga semua permukaan adonan tercover dengan bubuk taro ya bun. Kemudian letakkan di atas loyang yang sudah diberi baking paper. Lakukan dengan cara yang sama untuk adonan lainnya. Jika semua adonan sudah selesai dibentuk seperti ini, selanjutnya tusuk bagian permukaan adonan menggunakan tusuk gigi seperti ini. Kemudian beri tekanan garis halus di atas permukaannya juga, supaya lebih kelihatan seperti ubi beneran. Selanjutnya, panggang pada suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit tergantung oven masing-masing. Jika sudah matang, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Dan jika sudah dingin, gogu mapang pun siap untuk dinikmati. Cemilan ini cocok banget disajikan untuk keluarga. Selain tampilan luarannya yang menarik, bikin penasaran untuk dicoba, apalagi pas dipotekin atau dibelah terlihat seperti ubi kuning beneran. Dan untuk rasanya ini enak banget.
Luarannya tidak terlalu chewy dan ada sensasi sedikit crunchy. Dan isian ubinya enak banget, gurih ubi dan manis alami. Saya suka banget dan orang-orang di rumah juga pada suka. Kue ini juga cocok banget dijadikan ide jualan, apalagi sekarang ini mulai kembali viral. Selamat mencoba di rumah bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan support channel ini. Buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.